that in under your table. Take it and give the task to the PowerPoint of your class. Okay, Bobo. Let's pray. Touch your face. Let's try. Finish. Okay, Bobo. Before we study, I will take a presidency with you. This is the presidency. Everybody coming? Semuanya datang hari ini? Tidak ada yang absen ya? Oke, dulu pikir dulu sorry. Dan semuanya masuk ya. Siswa sakit? Anybody? Ada ya. Kemudian anybody permit? Ada yang izin? Nggak ada ya. Ada yang tidak ada keterangan ada? Oke, good. Materi hari ini asking and giving information. Oke, Sakti. Oke, finish. Before we start, I will remember you about the last lesson. Who remember the last lesson? I think this is about if clause and advice. Do you remember it? Yeah. You can tell me what is if clause? This expression to sound reason with something inside. Okay, good. And then how about the example of if clause? Can you tell me the example? Ayo, contoh kalimat if clause. Ada yang ingat nggak contohnya? Oke, raise your hand. Ya, contoh satu aja kalimat if clause. Pertandingan futsal putra yang pertama adalah kelas 11 IPA melawan kelas 12 IPS. Ya. Seluruh pemain untuk segera ke lapangan. Yang keras. Dan yang tidak main kalau sekelasnya mendukung rekannya tetap berada di lapangan. If I have enough money, I will. Masuk universitas. Go to university. Good. Okay. Itu if clause. How about the advice? What the meaning of advice? Futsal yang pertama adalah kelas 12 IPS melawan kelas 11 IPA. Do you know the meaning of advice? Untuk Advice is siswa yang masih berada di dalam kelas untuk menuju ke lapangan mensupporter lingkungan. expression How to solve problem. how to solve problem to other, ya. Bagaimana orang menyampaikan nasihat ya, kepada orang lain, bagaimana menyelesaikan masalahnya, ya kan? Advice. Give me an example. Apa contohnya kira-kira? Ayo, contoh dari advice. Kira nasihat itu kamu contohkan. Kemarin contohnya advice
Ada yang bisa? Contoh-contoh advice. Ayo. Ada nggak? Masih ada? Ada yang kasih tahu advice, nasihat. Bagaimana memberi nasihat itu? Awal yang memakai apa? Should atau have to, kemudian apa? Pakai apa lagi? Might. Sekarang umpamanya kawan kamu sakit, ya kira-kira kamu bilangnya kayak mana? Oke, you should go to hospital atau you should see the doctor, ya kan? Atau you should take an examination, ya kan? Itu. Kemudian baik, ini sudah membuktikan bahwa kalian paham dengan pelajaran yang sebelumnya. Silakan tengok di layar monitor, itu akan ada apa persepsi sudah selesai, jadi ada motivasi. Baik, sebelum kita lihat videonya itu, Bapak ingin bilang bahwa ada sebuah kisah gagak dan elang. Jadi gagak ini adalah binatang yang satu-satunya binatang atau satu-satunya burung yang berani mengganggu elang. Padahal elang, kalau kalian tahu elang, satu-satunya burung yang di rantai makanan itu tak teratas, ya kan? Tapi kurang ajarnya ini gagak nih selalu mengganggu elang. Kalau pas elang terbang itu gagak itu selalu hinggap di atasnya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan elang pada waktu itu. Kalau gagak itu dia nggak akan melawan, gitu. Karena bagi elang itu gagak itu bukan apa-apa sebenarnya. Kalau dia mau nyerang, dia dengan mudahnya mengalahkan gagak sebenarnya, kan? Tapi apa yang dilakukan elang pada gagak? Gagak itu terus hinggap di punggungnya elang. Yang dilakukan elang dia terus terbang tinggi terus sampai di ketinggian yang gagak sudah nggak bisa bernapas lagi. Sampai tinggi sampai gagak kehabisan napas di atas, karena semakin tinggi kan tekanan udara semakin rendah. Nah, disitulah gagak jatuh dengan sendirinya. Elang masih bertahan. Itu cara yang dilakukan oleh elang. Nah, maknanya di kehidupan kalian apa? Jadi, memang selalu banyak ada kendala-kendala di kehidupan kalian, seperti kayak ada yang iri dengan kalian, yang selalu menghalang-halangi kalian, betul nggak? Ya kan? Pasti ada di dalam kehidupan kalian, ada ya. Kamu pengen sukses, dihalang-halangi ini karena rasa iri aja gitu. Tapi please jangan kalian fokus pada apa itu pengganggunya. Fokus apa itu terbang saja ke atas, seperti yang dilakukan. Jadi kamu fokus untuk meningkatkan diri kamu, ya kan? Menambah pelajaran, ya kan? Ikut les, ikut kursus, ikut pelatihan. Nah, itu akan menambah kemampuan kamu sehingga pengganggu-pengganggu itu akan jatuh dengan sendirinya, nggak perlu dilawan gitu. Cukup semakin tinggi kamu terbang, dia akan lepas dengan sendirinya masalah-masalah itu. Paham ya? Jadi apa yang kamu lakukan pada kehidupan sehari-hari, untuk menuju sukses, jangan dihiraukan gangguan-gangguan itu. Fokus saja apa yang pada tujuan kamu, terus terbang menuju tujuan kamu. Maka orang-orang mengganggu atau apalagi itu semuanya itu akan hilang dengan sendirinya. Itu makna pelajaran yang diberi elang sama burung gagak. Itu real, nyata. Itu setiap hari itu gagak selalu mengganggu elang gitu. Kalau kita tidak kurang kalian tidak percaya, di sini videonya akan Bapak tampilkan ini.
waktu itu bisa kamu gunakan untuk mengembangkan diri, menambah keterampilan, menambah apa itu kualitas kamu ya kan, terus belajar. Jadi kebanyakan kesalahan dari kalian itu yang menjelang lulus ini seperti itu, ya kan? Ya kisah-kisah kamu yang hanya sementara di SMA ini kamu betul-betul kamu serius, padahal masa depan di depan itu masih ada. So mulai dari sekarang silakan mencari apa itu tambahan keterampilan, ikut kursus, ya kan? Ikut kursus deh, apa ikut pelatihan deh, ada dicari di Google atau pelatihan online, ya kan? Bagaimana membuat roti gitu. Yang sertifikasi ada. Jadi dibimbing langsung oleh koki internasional ada, yang koki dari kapal pesiar ada. Ini bukan orang sembarangan gitu. Jadi komposisinya itu nanti dia rahasia-rahasia bagaimana bumbunya biar pas, bagaimana itu ada gitu. Jadi nggak cukup kalian nengok YouTube aja, nggak cukup. Karena kalau nengok YouTube tuh kadang yang di YouTube tuh settingan kan gitu, ya kan? Dia buatnya kayak gitu, jadinya nggak kayak gitu, tapi ditampilkannya jadinya kayak gini, padahal dia beli di pasar gitu kan. Paham kira-kira ya? Nah, itulah yang terjadi, settingan itu menipu kalian. Tapi dengan kalian mencoba itu nggak masalah. Kamu coba dari YouTube itu, nanti kamu terus menemukan kok nggak sama. Oh, berarti di situ ada tambah pengalaman. Problem. Kalau kamu belajar dari YouTube, it's no problem gitu. Ya belajar aja, terus belajar tingkatkan. Banyak yang harus kalian kerjakan ke depan. Jadi itu inspirasi dari Elang, itu selalu Bapak ingat-ingat itu. Ya, kayak motivasi Elang ini itu memang fenomena yang luar biasa. Pada waktu orang menyelidiki tentang binatang, menemukan hal itu. Yang pertama dia kaget betapa beraninya sih gagak awalnya. Kok gagak itu kok jadi berani itu apa masalahnya gitu? Iya kan? Berani sama elang, padahal binatang-binatang lain sama elang itu takut. Gagak yang itu kok berani gitu. Memang dia ditakdirkan seperti itu untuk memberi contoh manusia mungkin itu yang terjadi. Bahwa selalu di dalam hidup selalu ada pengganggu. Kalau kamu nggak mau diganggu ya berarti alam barzah gitu. Sama aja dari orang mati ya, namanya orang hidup pasti ada yang mengganggu. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa kalau kamu tidak ada yang dengki dengan kamu, ya, maka alamat kamu adalah orang gagal. Gitu ya. Jadi kalau orang gagal siapa yang mau gitu? Ya kan? Kamu didengki orang lain karena kamu berhasil. Jadi untuk melihat kamu berhasil atau tidak, kamu tengok di sekitar kamu ada orang ini enggak gitu. Ada orang ini, kalau ada berarti tandanya kamu berhasil kan? Kalau di dalam hidup kamu tidak ada orang ini sama kamu, alamat kamu sebenarnya tuh rugi gitu. Kamu tuh gagal gitu jadi orang. Iya kan? Ya pasti ada. Jadi kalau selama masih ada orang ini berbahagia, berarti kamu tuh berhasil dalam hidup. Ya kan? Tapi nggak ada orang yang mengganggu, maksudnya akan iri sama orang-orang yang gagal. Seumurnya nggak ada gitu. Orang itu akan iri sama orang-orang yang berhasil. Kuncinya itu. Pak, saya kok banyak yang iri gitu. Alhamdulillah, karena memang itulah ciri-ciri orang yang berhasil. Banyak yang iri. Kalau nggak ada yang iri ya nggak berhasil gitu. Ya, nah itu motivasinya. Baik. Untuk berikutnya akan Bapak tunjukkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. What is the purpose of our lesson today? This is the purpose. Okay, the purpose of lesson today by using model apa itu PBL model atau problem based learning, you can do and combine and then
provide the dialog transaksional, how to ask and giving information. Jadi kamu di sini bisa dengan pembelajaran problem based learning. Kenapa problem based learning? Di sini saya sajikan masalah nanti, ya kan? Bapak akan sajikan masalah. Kemudian kalian nanti tugasnya adalah melakukan apa yang diperintahkan untuk menemukan masalah tadi. Kemudian mengaitkan masalah itu dengan apa yang Bapak tugaskan nanti. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan informasi-informasi dari masalah-masalah tadi untuk menjadi sebuah proyek, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah memodifikasi. Jadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Oke, itu tujuannya. Kita balik ke sekali lagi tahapan-tahapan. Kita ngapain aja sih Pak? Ya kan? What will we do? Yang pertama adalah ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kalian akan mengamati. Ya, you see what's trouble. Kemudian you find it, kamu menemukannya. Tugas kamu setelah mengamati menemukan. Ya kan? Jangan lupa nih langkah-langkahnya. Kemudian membentuk kelompok. Nanti kalau kamu nggak bisa memecahkannya, kamu bisa pecahkan dalam kelompok. Nanti pelajaran kita selama 3 jam itu yang kalian lakukan. Kemudian setelah membentuk kelompok, diskusikan. You must discussion with your group to solve the problem correctly. Kemudian take solution. Kamu harus menemukan solusi. Nobody perfect. Jadi solusi itu tidak harus sempurna ya. Nobody perfect. Jadi ya sebisa kalian. Ya solusi yang saya bisa itu tapi nanti di akhir nanti kita setelah kamu tampilkan solusi kamu, nah ini Pak kerjaan saya dan tampilkan kan, kemudian kita evaluasi. Nanti Bapak akan bantu kalian untuk menyempurnakannya. Jadi solusi yang kamu temukan tadi walaupun nggak sempurna nggak masalah, tapi di akhir pembelajaran nanti kita sempurnakan sama-sama. And then in the end menyimpulkan pembelajaran. Nanti kita simpulkan aja belajar kita gitu. Nah, dari kesimpulannya Pak, kayak gini lah. Kemudian yang terakhir refleksi. Refleksi ini isinya kamu harus menjawab apakah yang kamu pelajari tadi sudah mencapai ini? Apa tujuan belajar? Jadi refleksi yang terakhir nih, apakah kamu sudah memenuhi ini semuanya? 1, sudah melakukan. Yang kedua, sudah mengaitkan. Yang ketiga, sudah menggabungkan. Yang keempat, sudah memodifikasi. Modifikasi apa? Kalimat asking and giving information. Oke. Kemudian di dalam pembelajaran nanti Bapak akan menilai kalian secara gotong royong kalian. Itu ada berkelompok, komunikatif, kalian saling ngomong, itu Bapak akan nilai. Kemudian kedisiplinan kalian dalam belajar, itu Bapak nilai. Rasa percaya diri kalian, tinggi ngomong, itu Bapak nilai. Kemudian tanggung jawab kalian dalam kelompok itu kayak mana dan nilai. Paham ya? Jadi langkah-langkahnya kayak gitu. Oke, next. Kita masuk ke kegiatan inti, the main activity. Look at the picture. Ayo, siapa yang bisa look at the picture? Do you know what the picture is?
bisa satu. Tourism, tourism of objek. Jadi tempat bisa. Kalau bahasa itu tourism objek, objek yang dikunjungi turis, ya, gitu kan. Where can we find this? Di mana kita bisa menemukan tempat ini? Dina. Tapi sayangnya orang Natuna nggak pernah ke sana. Ada yang nggak pernah sama sekali sana. Ya kalau bapak pendaftar wajar, ya kan? Kalau pendaftar wajar, ya nengok harga dulu mau masuk sana berapa hari udah ya. Tapi kalau orang Natuna nggak pernah masuk ke wisata Natuna, memang banget gitu. Kenapa? Kenapa? Nggak boleh sama mama. Nggak, masa tempatnya aku nggak tahu. Luar biasa. Nengok dari Google aku nggak tahu. Nggak pernah di Google nengok nggak tahu. Luar biasa. Kamu tiga ini. Jangan bukan sementir ya. Ya udah ditanya Pak. Oke, next. Nah, read this dialogue and answer the question. Ayo, coba praktekkan. Ayo, yang nggak pernah ke Batu Alif. Ya kamu jadi Asoy. Panggilan kepada pemain futsal putri Baca. kelas 12 IPS melawan kelas 10 IPA. Oke, dan Bobby itu Hello mom, what can I do for you? Kelas 12 lapangan sekarang kelas 12 IPS. ya. Mom, I am Ferdinand. I am standard to I am here. I think you solve good question out of class Barat. To ask the student there. I believe they can help you to solve your problem. Oke. Jadi, what is the problem? Apa masalah yang berada di dalam kalimat apa dialog itu? Apa masalah yang ada di dalam dialog itu? Asoy dan Bobby tadi ngapain, Kristo? Hello, good morning sir. I have a problem. Can you help me? Nah, ya gitu ya. Hello, ma, what can I do for you? Can you show me how I can go to Alif Tour? Berarti apa? Problemnya? Saya tidak tahu di mana harus ke. Jadi Bu Asoy, ya, Bu Asoy nggak tahu di mana Alif. Kemudian Bobby bisa ngasih tahu nggak di situ? Enggak. Jadi dia bilang, oh I'm sorry man, I am traveler too. Dia orang asing juga, sama-sama turis. Iya kan? Jadi I think you should go to SMAN to Bunguran Barat. Kamu harus pergi ke sekolah SMAN 2 Bunguran Barat. To ask the student there, untuk bertanya ke murid-murid di sana. Ya, I believe that they can help you to solve your problem. Saya percaya mereka akan bisa membantu masalahmu, gitu ya. Nah, sekarang jadi masalah kalian, gitu, ya kan? Sekarang jadi masalah kalian. Kalau turis itu datang kemana? Ya kan? Masalah kalian sekarang apa? The problem is how I speak to tourists, gitu kan? Nah, di situ ada kolom-kolom gitu. List the information that you need to help the tourist. Jadi kira-kira apa aja yang ditanyakan dan apa jawaban kalian? Kamu harus merancang dulu sebelum turis itu datang betulan. Iya kan? Ya Pak? Ya sudah. Udah Pak. Udah Pak. Lihat aja Pak.
Iya nggak mau. Nggak direkam lagi. Nggak ada. Masih. Sekarang tugas kalian adalah mengisi kolom-kolom ini. Silakan buat kolom seperti ini. Silakan isi what is the question and what the answer. Ayo, now dikumpulkan. Siapkan kertas satu lembar. Kemudian silakan dijawab questionnya kayak apa, ya kan? Kira-kira the tourist kira-kira nanya apa? What is tourist will ask me, kan gitu kan? Kemudian what will we say to the tourist? Apa yang harus kita katakan pada turis itu? Oke? Jadi kalau Bobby tadi nggak tahu tempatnya, kamu jangan nggak tahu tempatnya. Jadi tahu tempatnya. Oh, kalau nggak tahu tanya kawan, kalau nggak tahu tempatnya. Jadi kamu harus menunjukkan di mana tempatnya, lalu kerjakan sekarang. Atau sharekan aja itunya apa dikerjakan di tag aja, nanti dikumpulkan online gitu, WA via WA ya kayak gitu ya. Ini nggak usah nulis. Oke, teksnya kirimkan. Tag kosongnya kirimkan. Ada tag kosongnya. Bukan sekolah, di kelas nggak ada ya? Oh campur, dulu. Nah, ini kelas. Oke. Terus yang semuanya sudah masuk English kelas? Belum Pak. Ya untuk grup English kelas saya sebarkan di grup informasi ya. Apa linknya English kelas? Silakan cek di informasi, di situ ada English class, silakan masuk.
sampai lebih buka bisa. Tanggalan saudara Putra Putri kelas 10 IPA melawan kelas 10 IPS. Sekali lagi tanggalan kepada pemain putri kelas 11 IPA melawan kelas 10 IPS. Kayak gini kan. Untuk pemain futsal kelas 11 IPA dan kelas 10 IPS untuk segera turun ke lapangan. Panggilan saudara pemain futsal putri kelas 11 IPA. 11 IPA, ayo turun ke lapangan. Melawan kelas 10 IPS. Yuk, kelas 10 IPS yuk versus kelas 11 IPA. Wasitnya adalah Oke. Ya, siapa lo wasitnya lo? udah masuk ke grup semua kan? Bisa diakses? Kamu sini nggak bisa. Oke, main kelas 11 IPA melawan kelas 10 IPS. Ya, bener ya, masih duduk dulu. Semakin siang nanti. Kamu nggak punya Google dokumen? 11 IPA melawan kelas 10 IPS. Aplikasi itu apa bunyinya? Buka pakai yang lain nggak bisa? Wasitnya antara Alwi sama Nono, wasit cewek. Oke. Masuk ke grup. Mari saudara tunggu saja dong. Pilih yang lain. Pemain futsal 11 IPA melawan 10 IPS. Nono, bolanya ada berapa? Nono, bolanya satu lagi dong. Hah? Untuk Aldo tenaga bisa ambil tas bola. Sini, Aldo.
Atau di gantian aja isinya. Atas yang pertama siapa yang isi, yang kedua gitu. Kalau udah ada yang isinya gitu. Ayo coba. Kita masuk sama-sama. Nah, silakan isi. Nah, yang nomor 1 ini isinya apa? Ayo. Coba isi di situ. Bisa masuk ke link itu? Bisa, ya coba tulis di kolom itu jawaban kamu. Mana belum ada yang tulis nih? Silakan tulis itu pakai link itu yang ada di, bisa akses semua ya. Mana nggak ada yang nulis? Bisa, nanti itu bisa. Oh iya ya, saya lihat dulu. Oke, silakan. Yang bisa ketik. Ayo silakan dijawab itu kira-kira pertanyaannya tulis kayak mana. Gak bisa nulis. Coba balik lagi. Nah itu udah ada yang bisa masuk. Ada tandanya nih. Siapa ini? Ayo tulis. Ya warna penanya beda-beda itu nanti ya. Tapi bisa masuk. Coba tulis. Nanti kalau kamu bisa masuk, bisa tulis itu ada tandanya ini. Siapapun bisa nulis. Coba lagi dari awal. Ini ada bisa masuk, berarti bisa. Nah, kalau nggak bisa berarti kamu tidak punya belum download Google Dokumen di Drive. Nah, di Google Drive itu ada menu Google Dokumen. Ya kamu tulis, udah ditulis. Nah itu ya dari proses itu. Ininya kayak mana? Pertanyaan apa? Tulis ke apa? Pertanyaan. List the information that we need to have the tourist. Kira-kira tulis dia nanya apa? Dan jawaban kamu apa? Problemnya tulis aja apa tadi? Mencari tempat air. Kan Bobi nggak sanggup. Nah, Bobi nyuruh dia minta tolong kalian. Nah, sebelum tulis itu datang ke kalian,
bilang tak tahu orang kamu orang Natuna. Saya nggak tahu batu alif, bangetan. Nah, sekarang kamu siapkan di situ apa pertanyaannya cewek tuh. Kemudian kamu jawabnya kayak mana nanti. Kamu list di situ. Habis itu ya yang lain coba di kolom 2 tuh, di baris 2 kira-kira apa pertanyaannya. Oh, jawabannya. Kalau kamu buat coret-coretan dulu di catatan dulu boleh, habis itu baru coba nanti di situ. Yang nggak bawa HP buat di buku, di kertas. Jadi, dulu gitu. Ayo yang kedua, siapa yang sudah bisa masuk tuh? Sudah bisa masuk dulu. Dari yang baru lihat tadi. Kalau nggak bisa masuk juga ulang lagi dari awal. Gitu. Masuk. Jadi, hello, good morning. Can you tell me where the Alif Rock in located? Is located? Oke. Bebas aja sesuai apa imajinasi kamu gitu. Ada yang pertanyaan kedua, ada yang bisa kerjakan. Udah bisa masuk belum? Mana? Oh yang itu kamu ambil. Duanya belum bisa masuk.
Kemudian apa lagi kira-kira? Coba langsung disebutkan pertanyaan. Ayo, pertanyaan apa lagi kira-kira yang muncul? Yang kira-kira ditanyakan begitu. Bagaimana kita bisa ke sana? What in English gitu. Bagaimana kita bisa ke sana? How can we go to the Alif stone? How can we atau how can you I gitu ya? How can I go to the Alif stone? Kemudian apa lagi? Pertanyaan kira-kira berapa? How long ya kan? How long I go there? Ya kan? Berapa lama saya pergi ke sana? Ya kan? Kemudian lanjut. Apalagi? Udah nanya di mananya, kemudian bagaimana pergi ke sana, bagaimana itu maksudnya dia nanya apa gitu. Kemudian berapa jam ya kan, berapa lama nyampe ke sana, terus apa lagi? Apakah tempatnya bagus? Is the place good? Kayak gitu ya. Apakah tempatnya bagus? Ayo ganti. Is the place good? Apa lagi? Jadi apa? Yang ditanyakan ada teorinya enggak gitu? Ayo apa? Yang ditanyakan lagi apa? Ayo, ayo. 6 dong kan gitu. Apa lagi? Coba. Rizko, apa lagi? Yang ditanyakan. What? Apa saja ya? What facility in this place? Kan gitu. What is the facility of this place? What is atau what are? What is, what are? Kalau banyak are, kalau satu ya is, ya kan? Okay, what facilities can I get from place? Atau from Alice boleh. Topnya nggak usah, atau tourism objek kalau kamu lanjutkan. Terus lanjut, apa lagi yang ditanyakan kira-kira? Itu nanti percakapannya. Ini kan pertanyaannya aja. Wah, pertanyaannya aja jelas. Nanti di percakapannya ada pembuka, ada penutup. Oke. Apa yang ditanyakan? Udah cukup 5 itu aja ya. Bayar dan jawabannya. Oke. Sekarang what is the answer? What is the answer? Jawabannya apa? Kau yang nanya, engkau yang menjawab. Kayak gitu. Ya, serius. Hello, good morning. Can you tell me where the stone Alice tourist spot is located? It is in Natuna. Ya kan? Di mana? Di Natuna. Ya kan? It is located in Natuna. Atau jangan kalau dia di Batu B, mungkin kecamatannya lah mungkin ya. Kecamatannya Batu Alim itu mana tuh? Kecamatan Bulan Timur ya.
Ya nggak? Oke. Penggunaan timur kan? Oke. It is jadi gimana? Ayo silakan dijawab tuh. Allenstown is located in Bunguran Timur. Di Bunguran Timur atau Bunguran Timur Laut? Depannya masih kaya kan? Ya. Mas Ali kan depannya Masjid Raya itu bukan? Jadi di mana? Bunguran Timur atau Bunguran Timur Laut? Bunguran Timur di Semempang. Semempang, oke. Semempang Bunguran Timur. Semempang dulu. Semempang Bunguran Timur. Itu is in. Iya tadi. Ini yang nulis siapa nih? So ayo, the Allenstown is located at. Boleh pakai at boleh. Kalau pakai in dia harus nama kota sebenarnya. Mana ada di kecamatan? Oke, at boleh. Kecamatan at. The Allenstown is at apa tuh tadi Sepopang. Okay. And then how can I go to the Allenstown Zoo? Bagaimana kita bisa pergi ke sana dari Batu Gigi? You can go there by, kan? Ayo. Gimana? Gimana kita ke sana? How can? Ya, ini jawabannya bisa beda-beda ya. Pakai motor boleh, pakai galeri boleh, yang terbang boleh. Jadi jawabannya you can go there by BY ya, by bus. Kalau ada yang jawab yang lain silakan. Apa itu Vito? Ojek. How long can I get there? Kira-kira berapa? Kalau naik ya, kalau jalan kaki, mah. Nah, ya kalau ini kalau standarnya naik bis ya berapa berarti? Oke. Jadi jawabannya you can go there about berapa menit? You can go there about 19 minutes. Ya kan? You can go there about 19 minutes. Kira-kira okay, number 4 is the place good. Yes, it's beautiful. Jangan good lagi. Kalau dia good, kita bilangnya beautiful. Oke, jawabannya untuk yang nomor 4 yes or no aja kan dia diawali dengan is, ya kan? Ya jawabannya pasti yes or no. Yes, it is. Yes, it is. It's beautiful. Oke, yang lainnya bisa nyumbang tulisan tuh, bawahnya gitu. Jangan ragu-ragu nyumbang tulisan. Ada yang gambar gajah di atas ya. Ada yang gambar anjing ya. Ya, jerapah, anjing ya. Ya.
so beautiful place. And then what facilities can I get from the high school? Apa fasilitas yang kita bisa dapat di situ? Batu. Namanya stone ya kan? Ya apa jadi ya? Apa yang Bapak nggak pernah kesana nih? Nah, yang kamu nikmati di situ apa gitu? Views, beautiful views in apa ya? Stone, apa spot? Apa ya namanya? Beach ya, ini kan pantai kan? Oke, beautiful views in a beach. In apa ya? Ya beach. Jadi pemandangan bagus di pantai. Beautiful views in a beach. Get good guide view, a beautiful view in beach. Apalagi? Gak ada apa-apa masalah. Ada pijat-pijat refleksi gak ada? Gak ada ya. Karena kalau Bapak ke Batam tuh di pantai ada pijat refleksi. Apakah di situ ada pijat-pijatnya juga di pantai? Oke, now sekarang silakan membuat dialog. Siapa aja bebas mengerjakan, silakan. Jadi yang pertama, bebas. Yang pertama kalian harus salam-salam dulu, ya kan? Yang terakhir juga ditutup, ya kan? Thank you atau bagaimana gitu. Kemudian di tengahnya baru pertanyaan itu kamu main. Silakan membuat dialog yang baik dan benar. Dialog yang baik dan benar ya. Mulai awal ngomong itu harus ada dibuka. Kemudian baru dialognya apa, baru terakhir adalah ngomong. Silakan kerjakan di bawahnya dialognya. Boleh kamu tambahin bawahnya